Urban apa agreg? Urban apa? Nah, ini aja dah, main agreg dulu deh kita. Setelah sekian lama gue nggak bikin video nih ya, jadi kali ini gue pengen sharing tips main sepatu roda atau inline skate, khususnya karena gue mainnya inline skate. Ini adalah tips-tips selama gue bermain sepatu roda yang gue alamin sendiri dan yang gue pelajarin sendiri. Dan kali ini sambil kita akan jalan ke tempat mainnya si bocah bader di Bekasi, karena rumah gue di Bekasi. Jadi bisa saja ada beberapa tips yang mungkin beda atau mungkin juga belum lo dengar sebelumnya, karena ini beberapa hal beberapa hal yang gue alamin. Nggak semuanya gue yang ngalamin sih, maksudnya gabungan dari informasi-informasi yang gue dapat dan yang gue praktekin sendiri. So ya, kita berangkat dulu ya. Sketchy. Sekarang gue di rumah. Kita lanjut lagi. So, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue pengen berbagi tips-tips dalam bersepatu roda. Seperti yang gue bilang tadi, jadi ini tips-tips yang selama gue pelajari, selama gue bermain sepatu roda. Ini kayaknya ada beberapa tips yang mau gue share ke kalian yang penting juga untuk diperhatikan. Jadi gue nggak bikin tutorial, karena gue yakin kalau lo searching di YouTube itu udah ada banyak banget, dan mereka itu lebih valid kalau mereka yang ngomong gitu. Misalkan gue sering banget mantau channelnya Bill Stoppard. Gue juga sering banget mantau channelnya Shawn Unwin, Tiago Inline Skate. Terus udah gitu gue juga belajar dari Skate Fresh with Asha. Dan mereka itu kalau ngajarin ya karena mereka udah jago dan pengalaman mereka lebih banyak gitu kan. Jadi kalau mau tutorial, gue sarankan lo untuk mengumpulkan informasi dari mereka itulah gitu. Nah, kalau gue palingan cuma ngomongin perkara tips doang. Jadi perkara tips doang yang biasanya jarang disebutin, tapi penting. Yang pertama, buat kalian yang emang baru pengen beli sepatu roda, baru pengen belajar nih ya, baru pengen belajar nih. Tips gue adalah lo spare budget, jangan cuma buat beli sepatu rodanya doang, tapi jangan lupa beli protektornya juga. Karena biar bagaimanapun untuk orang yang baru belajar, protektor itu penting. Dan gue sarankan, belilah sepatu roda yang proper lah gitu ya. Spare budget juga buat protektor, sepatu roda dan protektor yang proper. Kedua,
Ketika lo udah punya protektor dan sepatu rodanya, jangan lupa untuk belajarnya itu bertahap, cara berdiri dan cara jatuh yang baik gitu. Karena kedepannya bakal sangat penting, men. Gitu. Mungkin kalau sekedar berdiri doang lo udah bisa gitu, tapi kalau ngelewatin ngeskip cara jatuh yang benar, kedepannya itu nanti lo bakal tidak mengantisipasi ketika lo kehilangan keseimbangan gitu. Nanti lo bisa kedapatan cedera-cedera yang lo nggak pengen gitu. Jadi penting juga untuk melatih bagaimana jatuh yang baik. Itu penting untuk ngebentuk muscle memory, posisi jatuh yang aman buat badan lo gitu. Ya jatuh nggak sakit sih, mesti sakit, tapi meminimalisir cedera yang parah. Jadi ketika lo udah belajar, lo udah punya sepatu roda, lo punya protektor, lo belajar jatuh dan belajar berdiri yang proper, jangan lupa juga untuk matengin belajar manuver, itu tahapannya tuh. Belajar berdiri, belajar jatuh, terus udah gitu belajar jalan, ya itu pastilah gitu kan. Lo mesti jalan, masa lo nggak ngapa-ngapain dengan sepatu roda. Ya maksudnya setelah lo udah bisa jalan, lo jangan lupa untuk matengin yang namanya bermanuver dan berhenti, ngurangin speed dan berhenti. Step-step tadi itu harus diingat dan harus direpetisi, diulang-ulang terus sampai bener-bener lo tuh hatam, lo tuh udah mahir. Tips gue yang berikutnya, yang keberapa ya tadi tuh? Lupa gue. Ketika lo sedang belajar bermanuver, lo mungkin lagi lihat-lihat di YouTube nih, gitu kan, bagaimana caranya belok misalkan. Lo harus ingat, memang triknya itu kelihatannya ada di kaki gitu. Ketika ngebentuk kaki, misalkan harus slide straight gitu kakinya, T-stop straight kakinya. Tapi jangan lupa dengan bentuk badan. Bentuk badan juga menentukan bagaimana sebuah trik itu berhasil atau enggak. Keep in mind kalau misalkan lo lagi lihat tutorial, perhatiin juga posisi badan. Setelah lo memperhatikan badan, lo juga harus ingat posisi lutut harus selalu nekuk. Nggak bisa tegak, nggak boleh. Bukan nggak bisa, lo bisa. Cuman jangan gitu. Ya lo jangan tegak kakinya, jangan lempeng banget. Lo harus nekuk dikit atau banyaknya. Lutut harus tetap ditekuk. Karena tingkat kedalaman lutut lo menekuk, itu menentukan bisa mengatur maksudnya balance lo, keseimbangan, dan kecepatan speeding lo gitu. Bahkan membantu juga kemampuan bermanuver lo gitu. Jadi emang triknya, misalkan lo lagi belajar trik sesuatu gitu kan, posisi triknya gitu kan, hasil jadinya ada di kaki. Tapi yang bikin itu sukses adalah posisi lutut dan posisi badan. Tips berikutnya yang masih berkesinambungan juga nih ya. Jadi ketika lo sedang belajar manuver nih misalkan nih, ketika lo sedang mengaplikasikan apa yang lo pelajari dalam video itu, rekam pengaplikasian lo dalam bersepatu roda, misalkan lagi belajar belok gitu ya. Tujuannya adalah supaya ketika lo rekam, lo bisa evaluasi gitu, biar lo ngelihat sikap lo, badan lo itu sejauh mana sih gitu kan, untuk mendapatkan manuver atau trik-trik yang lo sedang pelajarin. Tips gue yang berikutnya adalah, udah keberapa ini tips ini? Ikut komunitas. Kalau ikut komunitas itu nggak berhubungan langsung ke skill sih, nggak, cuman lebih ke motivasi aja gitu loh. Jadi kalau lo ikut komunitas sepatu roda gitu, lo jadi selain lo ada temennya gitu kan, kalau ada temennya jadi semangat, dan lo juga jadi bisa sharing gitu loh, sharing ilmu sama ada orang yang lebih bisa. Dan kalau lo udah bisa, lo sharing ke orang yang baru belajar gitu. Jadi lo membesarkan komunitas sepatu roda itu juga gitu loh. Jadi lo bisa main bareng juga, lo ketemu teman-teman baru, siapa tahu di antara teman-teman itu lo bisa ketemu keluarga baru atau mungkin jodoh baru gitu kan. Ya siapa tahu, nggak ada yang tahu juga. Jadi dengan ikut komunitas itu juga ngebuka wawasan lo tentang sepatu roda gitu loh. Tips gue yang selanjutnya adalah explore kemampuan lo, explore potensi yang bisa dilakukan dengan bersepatu roda. Misalkan ada banyak cabang sepatu roda nih, ada slalom, ada slide, ada urban, ada agresif inline skate gitu kan. Lo explore aja gitu. Dengan mengeksplor lo bisa menemukan a different way to having fun. Tips gue yang berikutnya adalah, kayaknya ini yang terakhir deh nih, jadilah skater yang bijaksana. Sepengalaman gue nih ya, jadi skater yang bijaksana itu dia minimal dia tahu kemampuan dia, batasannya dia gitu. Jadi setelah, kan kadang kalau lo udah ikut komunitas, ada kegiatan komunitas nih, rolling yuk kita ke jalan raya gitu kan misalkan tuh. Nah maksud gue jadi skater yang bijaksana adalah lo kenali skill lo gitu, lo kenali dulu batasan lo gitu. Apakah gue udah bisa
bermanuver lah gitu, apakah gue udah bisa berhenti lah, apakah gue udah bisa mengontrol kecepatan lah gitu kan. Karena kalau udah masuk turun ke jalanan, lo bisa ketemu macem-macem obstacle-nya, entah itu polisi tidur gitu kan, entah itu bolongan jalanan, entah itu ntar bakal ada motor yang tiba-tiba belok atau orang yang tiba-tiba nyebrang gitu kan. Jadi nggak cuman sekedar ayo gitu, gue ikut gitu, tanpa lo mengetahui kalau sebenarnya belum menguasai semuanya gitu loh. Akhirnya ya lo mungkin dapat pengalaman gitu kan, lo dapat pengalaman, tapi yang kita hindari itu pengalaman yang buruk gitu kan, pengalaman yang buruk buat lo dan buat teman-teman yang lainnya gitu kan. Akhirnya soalnya kalau udah kayak gitu, most likely bakal nyusahin yang lain gitu kan. Yang lain pengen skating seneng-seneng gitu kan dengan kemampuannya mereka gitu kan, yang udah bisa gitu. Tapi karena maaf nih lo masih belajar gitu kan, jadinya mereka jadi nunggu, kurang seneng, kurang, jadi membatasi mereka, jadi nyamain levelnya mereka ke lo gitu yang belum bisa. Nah makanya maksud gue jadi skater yang bijaksana, kenali kemampuan lo gitu. Kalau lo belum bisa untuk melakukan hal tersebut atau skating di tempat tertentu gitu kan, ya nanti dulu lah gitu, lo latihan dulu gitu. Memang skating itu sabar, butuh sabar dan ketekunan kalau mau lancar gitu kan. Ya makanya gue ngomong kayak gini karena gue melakukan hal itu. Gue pernah jadi skater yang kurang bijaksana gitu. Jadi itu aja palingan tips-tips yang bisa gue share. Itu tips-tips pengalaman gue bersepatu roda ya. So sampai di sini aja paling tips-tips dari gue. Jadi gue cuma sekedar mau sharing apa yang sempat gue alamin, apa yang pernah gue lihat, apa yang dialamin teman-teman gue dalam bersepatu roda. Dan gue harap informasi tadi itu bisa sedikit atau banyaknya membuka pengetahuan atau wawasan dalam bersepatu roda. Dan kalau emang benar-benar berguna, jangan lupa untuk di-share video ini. Dan jangan lupa kalau emang di-share berarti suka dong sama video ini. Kalau suka dipencet juga tombol like-nya. Jangan lupa untuk di-subscribe juga. So, sampai di sini aja videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.